Fitur berikutnya, kalau saya klik lihat user, maka halaman profil user akan ditampilkan. Berarti yang pertama, kalian boleh tentukan linknya di dalam struktur indeks dari folder user. Pada saat kita melakukan v-for, di setiap list HTML-nya akan ada nama yang kita tampilkan dalam bentuk paragraf dan ada link yang namanya lihat user. Tentu linknya kita buat pakai sintak inersia link, terus linknya saya arahkan ke URL /user/id-nya. ID ini tergantung dari data user yang dipilih. Jadi kalau saya tulis seperti ini, lihat lagi datanya. Kalau kamu lihat di masing-masing linknya, usernya berdasarkan user pertama. Nah, bagaimana ID-nya dibuat dinamis? Maka kamu bisa saja melakukan binding terhadap atribut href-nya untuk melakukan penggabungan string. Saya bisa pakai tanda backtick untuk ngebungkus URL/user dan kita sambung dengan $kurawal untuk mencetak user ID-nya. Kalau kita lihat sekarang, data usernya sudah dinamis. Kalau saya klik salah satu usernya, user yang pertama, user yang kedua, dan user yang berikutnya. Nanti dia akan mengarahkan ke user 1, user 2, begitupun untuk ID yang lainnya. Tapi untuk saat ini masih not found, masih error, karena kita belum membuat sebuah routingnya. Maka dari itu, kalian boleh tambahkan routing baru di dalam web.php. Silakan tulis seperti route yang sebelumnya kita buat, route di method get. Jika ada URL/user/id-nya, maka arahkan ke controller user, tapi metodenya show, supaya ID-nya sebagai URL parameter dinamis. Kalian boleh bungkus nama ID-nya, dibungkus dengan sintak _kurawal, seperti yang sudah kalian pelajari di dalam Laravel. Tugas berikutnya, buat sebuah function, public function, namanya show, pasang parameter ID. Di method show, kalian menampilkan satu data yang spesifik, yaitu menampilkan data user berdasarkan ID. Tapi untuk saat ini, kita return dulu aja $ID-nya. Kalian boleh simpan programnya, jalankan aplikasinya, kita klik salah satu user, maka kita mendapatkan ID sesuai dengan user yang dipilih. ID-nya sudah cocok dan sudah sesuai dengan URL ID yang saya kirimkan. Tinggal kita panggil saja nama modelnya, yaitu user.2.2 sambung dengan metode find. Kita akan melakukan find dan mencari data user berdasarkan ID. Kalau ketemu, simpan ke dalam variabel user yang bentuknya singular. Dan pada akhirnya, kita cukup return $user. Kita lihat lagi, URL-nya itu kita bisa langsung nembak ke route yang sudah kita daftarkan. User pertama, user yang kedua, begitupun untuk user yang 10. Karena data usernya ada 10. Kalau data usernya sudah kalian dapatkan, dan datanya sudah berhasil ditampilkan, tapi dalam bentuk JSON, bagaimana kalau saya mau melakukan rendering sebuah template? Berarti yang saya lakukan seperti yang lainnya, kita bisa copy dan paste di sini. Metode yang kita pakai adalah metode find untuk mencari user berdasarkan ID yang spesifik, terus lakukan inersia rendering sebagai nama komponennya. Nama komponennya adalah detail.view. Ada di dalam folder user tentunya, sekaligus mengirimkan beberapa data seperti title serta data usernya. Title-nya bisa saya ubah menjadi profil. Datanya sudah siap, tinggal kita buat template-nya di dalam folder user. Nama template-nya detail.view. Lalu isikan konten template-nya di sini. Kalian boleh copy paste dari struktur indeks. Tapi yang jelas syaratnya ketika kalian ingin menerima data dari sebuah controller, kalian harus pasang export default untuk data props yang namanya title, bentuknya string, dan juga user, tapi dalam bentuk objek.
jadi bukan lagi array. Berarti di bagian sini kita tidak perlu melakukan v-for, kita cukup nampilin nama di dalam judulnya. Saya bisa kasih judul H3, terus tampilkan emailnya, user.email. Ini bisa kita gunakan untuk tombol kembali. Kita kembalikan ke URL/user tanpa melakukan binding. Jadi cukup seperti ini. Kita arahkan ke URL/user. Emailnya sudah kita tampilkan. Begitupun untuk tanggal kapan user dibuat. Kita bisa akses user.created@. Saya bisa perbaiki untuk data emailnya. Saya buat seperti ini. Oke, sudah mantap. Harusnya detail user berhasil kita tampilkan. Kita refresh dulu halamannya. Ada nama, email, serta tanggal kapan usernya dibuat. Sejauh ini aplikasi Inersianya sudah cukup oke. Tinggal kalian tambahkan beberapa halaman untuk create, update, dan proses delete datanya. Tapi untuk sekarang cukup, data profilnya sudah ditampilkan berdasarkan ID URL yang dikirimkan. Prosesnya sudah single page app tanpa mereload halaman kalau kita pergi ke satu halaman ke halaman lainnya.